Haleluya. Selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada ini semua karena kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan, cinta Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada sampai detik ini. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidup. Haleluya. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan keterang. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari, sungguh besar setiamu. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan dari sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi
menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kami sembah Engkau Yesus. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami beri pujian kami beri penghormatan kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat yang indah kami datang untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan
kami ada pagi hari ini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami berterima kasih dan bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau. Sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah setiap rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Jadikan ibadah kami ibadah yang hidup, ibadah yang kudus dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa pujian, membawa ucapan syukur, sebab Dia sungguh Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersukacita, bersorak-sorai, sebab Dia baik dalam hidup kita. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari melompat, menari melompat bagi Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, haleluya, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia.
rasakan dan nikmati berkat Tuhan. Bagi setiap orang yang mengasihi Yesus, damai sejahtera, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Puji Tuhan, Dialah sumber segalanya dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya, kita yakini, kita imani, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidup kita ditentukan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mari tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin. Tuhan sudah siapkan mujizat buat setiap kita pagi hari ini. Mari kita tetap percaya kepada Dia. Haleluya. Dan dipulihkannya. Mari katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Amin, amin, amin. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku,
yakin saat kau berfirman. Yakin. Mari berfirmanlah kepada kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu iya dan amin. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kalau kami kuat, kami sehat, kami ada, ini bukan karena kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau Tuhan yang setia kepada kami. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami imani ini Tuhan, kami imani ini Yesus. Engkau sudah siapkan mujizat buat kami, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Haleluya. disediakan bagiku, Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, amin. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, haleluya, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, haleluya. Diangkat dan dipulihkan. Oh, haleluya. Diangkat Haleluya. dan Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Mulialah nama-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau dapat kerjakan semua hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pujian, penyembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan urapi kami semua. Biar firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami siap ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Tuhan selalu mengasihi kita, Tuhan selalu mencintai kita. Kalau kita ada sampai pada pagi hari ini, bahkan kita masih dapat berbakti, beribadah, memuji, membesarkan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudaraku, firman Tuhan ini cukup banyak, akan saya bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk kita semua. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat dia hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, luar biasa firman Allah ini. Kalau saudara memperhatikan dan membaca semua, ya, maka kita akan melihat bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan, bagaimana keluar biasaan Tuhan. Tapi saya tidak akan sampaikan semua ayat per ayat. Saya hanya sampaikan ayat 5 dan ayat 6 saja. Coba saudara perhatikan di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, firman Allah berkata, siapakah manusia sehingga Tuhan mengingat manusia? Siapakah manusia sehingga Tuhan mengindahkan manusia? Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 berkata, manusia itu berharga dan mulia di mata Allah. Yesaya 43 ayat yang ke-4, coba kita buka sebentar Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43 ayat yang ke-4.
Iya, kalau saudara perhatikan perikopnya, Allah adalah satu-satunya penebus. Ya, ini berbicara tentang bagaimana Allah menebus Yakub atau menebus Israel. Saya tidak baca semua. Kalau saudara perhatikan di ayat yang keempat, pasal yang ke-43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman Allah berkata, oleh karena engkau berharga dan mulia. Saudara perhatikan, tadi firman Allah dalam kitab Mazmur berkata, siapakah manusia sehingga Tuhan mengingatnya? Siapakah manusia sehingga Tuhan mengindahkannya? Alkitab dalam kitab Yesaya berkata bahwa manusia itu berharga dan mulia. Dan kalau saudara baca lagi, masih ada banyak. Ayub, ya. Coba kita buka kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-7. Saudara mundur sebentar dari kitab Mazmur itu, sebelum Mazmur ada kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ke-17, 18. Bapak Ibu kalau mau pahami dengan benar firman Allah ini, Ayub ini, bacalah dari ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Tapi saya tidak membacanya semua, saya hanya baca ayat yang ke-17 saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung? Saudara lihat, apakah gerangan manusia sehingga engkau menganggap agung dan kau memperhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saudara, apakah gerangan manusia? Pertanyaan seorang Ayub kepada Tuhan. Apakah gerangan manusia sehingga engkau menganggap dia agung? Ya, luar biasa. Sehingga engkau memperhatikannya. Bahkan setiap pagi engkau datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara kalau baca di dalam Ratapan pasal yang ke-3. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ayub katakan setiap pagi Tuhan datang kepada manusia. Sadar atau tidak sadar manusia, Tuhan datang kepada manusia. Ya luar biasa saudara. Pemazmur Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bahkan ayat yang ke-8 tadi berkata bahwa engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Kalau kita kembali ke ayat pokok kita, Mazmur 8 ayat yang ke-6 berkata, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara perhatikan, ya, pemazmur bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayub berkata, Tuhan siapakah gerangan manusia sehingga engkau membuat dia agung? Ya, bahkan engkau datang setiap pagi, engkau memperhatikannya, engkau datang setiap pagi. Oh luar biasa. Yesaya berkata, manusia itu sangat berharga, sangat mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jawab pertanyaan dari Daud, kalau kita mau jawab pertanyaan daripada Ayub, coba kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Inilah jawaban yang mengapa Tuhan mengingat manusia.
Inilah jawabannya mengapa Tuhan memperhatikan manusia. Inilah jawabannya mengapa Tuhan mengindahkan manusia. Bahkan Tuhan setiap pagi, kata Ayub tadi, datang kepada manusia. Kejadian pasal yang pertama. Siapa manusia? Ayat yang ke-26 firman Allah berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, firman Allah menjawab siapakah manusia? Ya, manusia itu merupakan gambaran Allah. Manusia itu dicipta menurut rupa gambar Allah. Bahkan kalau saudara baca Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara kalau baca Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, dari semua ciptaan Tuhan, dari hari pertama sampai hari ke-6, manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Sehingga firman Allah tadi katakan manusia itu mulia, manusia itu agung, manusia itu hampir sama seperti Allah. Oh, luar biasa. Saudaraku, luar biasa. Ya, kalau di sini kalau kita baca, manusia itu dicipta menurut rupa, gambar, peta, teladannya Allah. Saya tadi katakan bahwa manusia itu beda dengan semua ciptaan yang ada. Ya. Manusia itu beda dengan semua ciptaan yang ada. Kenapa beda? Karena hanya manusia yang diperlengkapi dengan akal dan budi, kata firman Allah. Binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak. Hanya manusia yang diperlengkapi dengan akal dan budi. Bahkan kalau saudara baca di pasal 2 ayat yang ke-7 berkata begini. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara perhatikan. Ayat 7 berkata, Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Hanya manusia yang dibentuk oleh tangan Allah. Hanya manusia. Dari semua ciptaan Tuhan hanya manusia yang dibentuk oleh tangan Allah. Yang lainnya hanya dengan berfirman. Jadilah petang, maka jadilah petang, jadilah malam, jadi siang, jadi siang. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadilah laut dan daratan, jadi. Hanya dengan berfirman. Tetapi manusia, kata firman Allah, itu dibentuk oleh tangan Allah. Dibentuk seturut dengan rupa, gambar, peta, dan teladannya Allah. Itulah sebabnya Tuhan sangat mengingat kepada manusia. Itulah sebabnya Tuhan membuat manusia itu berharga di matanya, bahkan mulia, kata firman Allah. Ayub berkata agung manusia itu di mata Tuhan. Bahkan setiap pagi, kata kitab Ayub tadi, Tuhan datang kepada manusia. Sadar atau tidak sadar kita sebagai manusia, Tuhan datang kepada kita. Tidak hanya kepada orang percaya. Di sana dikatakan manusia, berarti semua manusia. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Tuhan membentuk kita dengan tangannya. Kalau saudara baca Mazmur 139, maka Alkitab berkata Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Ya, coba. Kita buka Mazmur 139. Apa yang dikatakan kitab Mazmur tentang manusia, tentang saya dan saudara. Ya, sebelum kita lihat apa endingnya nanti, saya ingin
menyampaikan dulu tentang manusia. Karena ada banyak manusia yang tidak menghargai dirinya sendiri. Ada manusia yang tidak mencintai dirinya sendiri. Ada manusia yang menyia-nyiakan dirinya sendiri. Begitu banyak manusia yang merusak hidupnya sendiri. Dengan berbagai cara, dengan berbagai kelakuan manusia merusak dirinya. Padahal Alkitab berkata Tuhan menciptakan manusia seturut dengan rupa, gambar, peta teladannya Allah. Dia mulia, berharga. Ya, bahkan kalau saudara baca, saya baca dulu Mazmur 139. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Ya, Mazmur 139. Ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara perhatikan. Pemazmur berkata bahwa engkau Tuhan yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Oh, luar biasa saudara. Iya, tidak semata-mata karena papa kita. Tidak semata-mata karena mama kita yang mengandung kita. Lalu kita berkata kita dijadikan karena ada hubungan antara papa dan mama kita sehingga kita ada. Tidak, kalau Tuhan tidak menenun kita dalam kandungan ibu kita, maka tidak akan pernah ada manusia di dalam kandungan seorang perempuan. Ini ayatnya saudara. Ini ayatnya. Ya, sebab itu Tuhan berkata kepada Israel, kepada Yakub secara khusus, engkau Yakub berharga di mataku. Engkau Yakub mulia di mataku. Sebab engkau ditenun oleh tanganku sendiri. Engkau dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Oh, luar biasa. Bahkan kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Tidak hanya Tuhan membuat kita berharga dan mulia. Tuhan mau mati untuk manusia. Ya. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15 firman Allah berkata, Tuhan mati untuk semua manusia. Wow. Betapa berharganya saya dan saudara. Sebab itu saya ingin katakan pada pagi hari ini kepada saudara. Apa yang kita alami. Apa yang kita menjadi beban dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang menjadi tekanan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Allah yang saya sampaikan pada minggu kemarin berkata bahwa Tuhan tahu persoalan yang kita alami. Itu juga ada dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 5 tadi. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan pahami dengan benar siapa kita. Karena Dia yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Saudaraku, kalau Tuhan tahu siapa kita, maka kalau juga Tuhan mau mati untuk kita, saya percaya persoalan kita menjadi persoalan yang tidak berat lagi. Makanya firman Allah berkata dalam Injil Matius, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Kuk yang dipasang oleh Tuhan itu ringan kata firman Allah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita tahu kita berharga, kalau kita tahu kita mulia, kalau kita tahu kita agung, lantas apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini? Apa yang akan kita perbuat dalam kehidupan kita? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Apa yang harus kita buat saudara? Apa yang harus kita lakukan? Efesus, coba saudara buka Efesus. Inilah yang harus kita lakukan.
sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Efesus pasal yang kelima. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kalau kita tahu kita berharga, kalau kita tahu kita mulia, bahkan kita dicipta hampir sama seperti Allah, diperlengkapi dengan akal dan budi, kata firman Tuhan. Bahkan dicipta oleh tangan Allah sendiri, ditenun oleh tangan Allah sendiri. Lalu apa yang harus kita buat sebagai orang-orang percaya? Efesus pasal yang kelima, saya akan baca ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, firman Allah berkata, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih. Ya, kalau saudara baca semua ayat-ayat ini, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17, itulah yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Ya, kalau kita menjadi penurut Allah, maka ayat 3, Efesus 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-18, 17 kita tidak boleh lakukan. Bahkan kalau saudara baca di ayat yang ke-15, saya baca ayat 15. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang kekasih, sebagai penurut Allah. Karena itu, Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan. Ya, kalau kita menganggap bahwa kita berharga, kalau kita menganggap bahwa kita mulia, kalau kita menganggap bahwa kita ciptaan yang agung, bahkan ciptaan yang hampir sama. Memang tidak sama dengan Tuhan, hanya hampir sama. Kalau sama, saudara, siapa yang mau menyembah Tuhan? Ya, hampir sama. Ya, kalau Tuhan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada sama sekali menjadi ada. Kalau manusia mengadakan dari yang sudah ada menjadi ada. Contohnya seperti podium ini, sudah ada pohonnya. Manusia tinggal menggergajinya dan membentuknya menjadi podium. Kayunya sudah ada, pohonnya sudah ada. Hampir sama seperti Allah. Tidak sama memang, hampir. Ya, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya kalau saudara baca dalam surat Roma pasal yang keempat, ya, Abraham berkata Allah bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia yang sudah Allah ciptakan dibentuklah oleh manusia menjadi mungkin buat kursi, buat meja, buat podium dan seterusnya. Ya, nah saya tidak bahas itu. Tapi coba saudara perhatikan. Untuk membalas anugerah kebaikan Tuhan, bahkan Tuhan telah mati untuk saya dan saudara tadi. Alkitab berkata, jadilah penurut Allah. Jadilah penurut Allah. Hiduplah dalam kasih. Sama seperti Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Bahkan Kristus Yesus telah menyerahkan nyawanya. Tadi saya katakan 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Yesus telah mati untuk semua manusia. Dia telah menyerahkan nyawanya. Sebab itu yang Allah inginkan hari-hari ini ada dalam kehidupan orang percaya. Menjadi penurut Allah, hidup di dalam kasih. Bahkan di ayat yang ke-15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini jahat. Kita lihat, kita alami, terjadi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, sebab itu Tuhan ingin kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Oh, puji Tuhan. Haleluya, saudara. Iya. Dan kalau saudara baca lagi dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7, ayat terakhir bagi kita. Coba kita buka Alkitab kita, Kolose pasal yang kedua. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Ya, kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang kedua. Saya akan baca ayat yang ke-6. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu limpah dengan ucapan syukur. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman kepada Yesus, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ini kita lakukan, tidak usah takut dengan keadaan yang terjadi. Tidak usah khawatir dengan keadaan yang terjadi. Tidak usah bingung dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kalau Yesus berkata Dia telah mati untuk saya dan saudara. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Roma, ketelanjangankah, kemiskinankah, kelaparankah, itu tidak akan dapat memisahkan kamu dari kasih Allah. Jika Allah di pihak kita, kalau kita menjadi penurut Allah, kalau kita hidup penuh dengan kasih, kalau kita menjauhi kejahatan. Saya tadi katakan Efesus pasal yang ke-5 ayat 3 dan sampai seterusnya, kalau kita jauhi itu, lalu kita tetap tinggal di dalam Yesus, kita tetap berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus, iman kita semakin bertambah-tambah di dalam Yesus. Bahkan hati kita limpah dengan ucapan syukur. Maka saya percaya apa yang engkau butuhkan hari ini, Tuhan akan berikan kepadamu. Apa yang engkau rindukan hari ini, Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupanmu. Apa yang engkau harapkan hari-hari ini akan terjadi dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan, dalam usahamu. Saya percaya sesuai dengan firman Allah, Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Asalkan yang pertama, jadilah penurut Allah. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Yang ketiga, jangan bodoh. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang yang arif. Yang keempat, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini jahat. Yang kelima, tetap di dalam Yesus, berakar. Yang ketujuh, berakar. Yang kedelapan, dibangun. Yang kesembilan, iman kita semakin teguh. Yang ke-10, hati kita limpah dengan ucapan syukur. Kalau ini ada pada hidup orang percaya, maka Tuhan akan pelihara kita. Tidak hanya di bumi ini, surga Dia akan berikan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah. Mari saya jemput pemain musik, para singer yang ada. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Saya berdoa supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang menurut kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, hidupku berharga bagi Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidupku berharga. Hidupmu berharga bagi Haleluya. Allah. Terima kasih Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Berikan kasih-Nya bagi kita. Oh, Dia telah relakan segala-galanya. Segalanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Haleluya. Tebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai. Terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Lebih berharga. Oh, sungguh yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Haleluya. Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaannya. hidupku berharga bagi Allah. Oh, naikkan dengan sungguh-sungguh. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambar. Amin. Haleluya. Haleluya. Terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan. Haleluya. Segalanya. Dia tebus. Amin. Salib tebus dosa kita. Oh, haleluya. Karena hidupmu sungguhlah berharga. Bulu yang terkulai. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Oh, sungguh yang telah pudar. Haleluya. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Oh, bulu yang terkulai. Haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Amin. Haleluya. Yang telah pudar Takkan dipadamkannya. Haleluya. Akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi. Bulu yang terkulai. Takkan dipatahkannya. akan jadikan indah, sungguh lebih
lebih berharga. Sungguh, haleluya, haleluya. Takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di tempat ini, bahkan yang berada di rumah, firman Allah jelas berkata bahwa hidup kita sangatlah berharga, hidup kita mulia. Tuhan menjadikan kita agung, kata firman Allah. Kita dibentuk oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Bahkan di dalam kandungan ibu kita, Dia menenun kita, kata firman Allah. Dia menjadikan kita, Dia menciptakan kita. Karena kita begitu berharga dan mulia di mata Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Jangan pernah gentar menghadapi hidup ini. Jangan pernah lemah dalam menghadapi hidup ini. Mari kita semakin kuat, semakin maju, semakin berani. Bahkan firman Allah berkata, kalau kita menjadi penurut-penurut Allah, maka apa saja yang Allah punya, Allah akan berikan kepada saya dan saudara. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus beribadah kepada Tuhan. Kita terus menyenangkan hati Tuhan. Kita terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Percayalah, kalau kita lakukan ini, maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupan saya dan saudara. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Hidupku berharga bagi Allah. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Bagi Allah. Amin. Haleluya. Tiada yang tak berkenan Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, berkati umat-umat-Mu, lindungi Tuhan, tolong umat-umat-Mu. Engkau tahu setiap persoalan yang dialami hari-hari ini. Engkau tahu setiap masalah yang mereka alami hari-hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup mereka. Sebab itu hamba-Mu berdoa, biarlah setiap waktu, setiap saat Engkau ada bersama-sama dengan umat-umat-Mu. Roh Kudus-Mu menolong, Roh Kudus-Mu menghibur, Roh Kudus-Mu memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat firman Allah yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa kami berharga di mata Tuhan, kami mulia di mata Tuhan. Tuhan jadikan kami ciptaan yang agung, Tuhan jadikan kami ciptaan yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak hanya itu, Engkau pun telah mati bagi kami.
Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap kami. Siapapun kami yang beribadah pada pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di hari-hari yang sulit, yang sukar ini, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Menolong, menyertai, menghibur, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tanah air kami, tanah air Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa kami, bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami yang ada mulai dari yang tertinggi, Bapak Presiden kami, sampai yang terendah RT RW, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Sejahtera-Mu ada atas Indonesia, kasih sayang-Mu ada atas Indonesia, berkat-Mu ada atas Indonesia, kemuliaan Tuhan ada atas Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya Engkau dengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, terimalah semua berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga.